Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Sri Marwita, berasal dari SD Negeri 19 Payakumbuh, calon guru penggerak Angkatan 8 Kota Payakumbuh. Saat ini, saya akan melakukan wawancara dengan dua kepala sekolah terkait pelaksanaan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis kebajikan sebagai pemimpin. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Oh, baik. Selamat siang. Silakan masuk. Izin Pak, saya ingin berbincang-bincang sedikit dengan Bapak. Boleh Pak? Boleh, silakan duduk. Silakan duduk. Terima kasih Pak. Baik, Bu Sri, apa kabarnya? Baik Pak, Alhamdulillah. Iya. Di mana sekarang ngajarnya? Di SD Negeri 19 Pak. 19 ya. Iya Pak, Sri langsung aja ya Pak. Boleh. Dengan tujuan Sri datang ke sini. Perkenalkan, Sri dari SD Negeri 19 Payakumbuh. Oh ya. CGP Angkatan 8 Kota Payakumbuh Pak. Di sini Sri ingin mewawancarai Bapak terkait dengan modul 3.1 yang sedang dipelajari, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Boleh. Nah, di sini kami ditugaskan untuk mewawancarai 2-3 orang kepala sekolah untuk pemenuhan tugas demonstrasi kontekstual. Berarti ini yang pertama, yang kedua nih? Ini yang pertama Pak. Oh, yang pertama. Karena kepala sekolah Sri di SD Negeri 19 berhalangan tadi, jadi dijanjikan besok. Jadi di sini kami dipandu dengan beberapa pertanyaan Pak yang sudah ada pada LMS kami. Nah, nanti saya akan tanya-tanya Bapak sedikit. Boleh, silakan. Pak, kita langsung aja Pak. Boleh. Baik Pak, pertanyaan pertama. Di sini kemarin kami belajar tentang dilema etika dan bujukan moral. Nah, bagaimana cara Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral tersebut, Pak? Oh, gitu ya. Jadi begini. Baiklah, Pak. Di sini terkait modul 3.1 ya, Pak? Iya. Yang sama kita ketahui, kita sama-sama CGP ya Pak. Dan Bapak juga terlebih dahulu diamanahkan untuk menjadi kepala sekolah. Dan tentunya Bapak sudah menemukan berbagai kasus di sekolah dan juga sudah mengambil keputusan. Dan untuk penerapan pengambilan keputusan ini tentunya Bapak sudah lebih dahulu mungkin menerapkan yang sudah kita pelajari di modul 3.1. Betul tidak Pak? Betul. Nah, di sini bagaimana cara Bapak agar bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang termasuk dilema etika dan bujukan moral tersebut? Iya. Seperti yang kita ketahui, yang namanya hidup tentu kita dihadapkan suatu problem, ya. Karena apa? Dengan adanya problem, kita bisa menyelesaikan, itu akan menambah kedewasaan dari kita, baik dalam proses berpikir ataupun dalam mengambil suatu keputusan. Nah, terkait dengan apa yang Sri sampaikan itu atau yang ditanyakan, yang pertama sekali cara identifikasi keputusan tersebut, kemudian dikumpulkan semacam informasi. Nah, informasi apakah dari teman sejawat ataupun melihat secara langsung ya data yang ada. Kemudian dari itu nanti akan lahirlah semacam solusi dalam diri. Dengan adanya bermacam solusi untuk penyelesaian satu permasalahan tersebut, sehingga nanti
nanti ada semacam pertimbangan-pertimbangan. Nah, gitu. Setelah itu barulah kita pilih alternatif apa-apa yang harus kita lakukan dalam salah satu masalah tersebut. Nah, sesudah itu, setelah kita memilih, barulah kita mengambil suatu tindakan. Ini contoh, ya, karena seperti yang Ibu Sri sampaikan, memang saya lebih duluan ya diamanahkan daripada Ibu Sri mungkin. Tapi saya yakin setelah ini Ibu Sri juga akan menjadi seorang pemimpin ya di kota kita ini. Amin kan? Amin. Ya, gitu ya. Jadi sewaktu ini contoh ya, sewaktu saya sampai di sekolah tersebut di mana saya ditugaskan, ya, kebetulan sekolah tersebut sedang atau sudah baru selesai direhab habis, full rehab. Nah, begitulah kira-kira. Tentunya kita Ibu Sri bisa membayangkan gitu, apa yang kita menata ulang kembali ya Pak ya. Menata ulang bagaimana tumpukan-tumpukan sampah dan barang-barang yang tidak bisa dipakai lagi. Nah, inilah satu problem yang harus saya hadapi di saat itu. Nah, tapi seperti yang saya sampaikan tadi, dengan cara dan teknik itu, alhamdulillah saya dapat menyelesaikan tahap demi tahap sehingga sekolah saya itu sekarang alhamdulillah sudah menjadi bersih. Berarti sampainya Bapak di sekolah baru, tempatnya Bapak sekarang memimpin sekolah tersebut, ya, betul. Bapak menemukan suatu masalah di mana harus menata ulang kembali sekolah yang baru Bapak pimpin, karena habis direhab ya Pak. Nah, di sini dilemanya berarti Bapak di mana letak dilema etikanya seperti itu? Begini, karena banyaknya ini kita bicara masalah sampah dulu ya, sampah bekas daripada hasil rehab bangunan tersebut. Jadi yang menjadi dilema di sana itu bagaimana kita bisa membersihkan ya sampah tersebut secara bersama-sama tanpa memerintah teman-teman. Nah, saya mengharapkan timbulnya kesadaran daripada teman-teman tersebut sehingga kita bisa menata ulang sekolah itu betul-betul seperti sekolah yang kita harapkan. Nah, disinilah peran saya sebagai pemimpin yang saya lakukan pada saat itu adalah mengenai keteladanan. Artinya apa? Kalau peribahasa menyampaikan seperti kita memandikan kuda ya. Pernah Ibu Sri dengar? Kalau kita ingin memandikan kuda, maka kita dulu yang terjun ke sungai, barulah kita mau terjun ke sungai. Artinya apa? Kita dulu yang berbuat. Nah, yang berbuat nanti akan diikuti oleh rekan-rekan ataupun guru-guru teknik yang ada di sekolah tersebut. Nah, pada waktu itu itulah yang terjadi. Saya dulu coba satu persatu merapikan, saya ambil hanya dengan sedikit yang saya lakukan, ya, maka ada rasa segan mungkin, rasa apalah namanya terhadap seorang pimpinan, maka bekerja samalah kami untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Begitu Ibu Sri. Ya Pak. Jadi menurut Bapak pengambilan keputusan yang sudah Bapak ambil dari dilema tadi antara benar ya, kan sama-sama benar sampahnya perlu dibuang dan juga Bapak bisa mengatur bawahan apa ya, guru-guru yang ada di sana ya bekerja sama tanpa ada perintah itu ya Pak. Jadi menurut Bapak pengambilan keputusan seperti ini apa sih? Baiklah Pak, dari kasus dilema yang Bapak alami tadi, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan dalam pengambilan keputusan seperti yang Bapak katakan tadi? Iya, seperti yang sudah kami lakukan di sekolah, yang pertama sekali
kalau ada suatu permasalahan, nah seperti yang disampaikan tadi, itu saya mengajak dulu rekan-rekan sejawat untuk membicarakan hal tersebut. Saya lebih banyak meminta pendapat-pendapat bagaimana solusi ataupun bagaimana cara agar kita bisa keluar dari permasalahan tersebut. Nah, dalam hal ini tentunya di sini kita juga sudah mencerminkan bagaimana rasa percaya kita terhadap teman, kemudian teman pun berani nanti akan mengeluarkan pendapatnya. Artinya bukan saya tegaskan ini yang melakukan, tapi itu berdasarkan kesepakatan bersama untuk memecahkan suatu permasalahan. Nah, maklumlah Bu Sri, saya baru, kalau saya coba meminta bagaimanalah nanti pandangan orang terhadap kita. Berarti kita berkomunikasi ya Pak, saling berkomunikasi, berkolaborasi. Betul. Dengan semua rekan-rekan yang ada di sekolah. Iya. Baik Pak, selama ini langkah mana yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan yang Bapak ambil dalam menghadapi dilema etika atau bujukan moral? Iya. Yang saya rasakan yang paling efektif itu yaitunya setelah bermusyawarah, bekerja sama. Setelah bermusyawarah, kemudian dalam musyawarah tentu keluar satu kesepakatan untuk kita bersama. Nah, nanti lalu kita saling bekerja sama, berkolaborasi, bersinergi, ya, sehingga tidak ada rasanya beban yang berat kalau kita bersama. Semuanya menjadi ringan. Itu yang saya biasakan. Dan tentunya dengan bekerja sama ini akan ada solusi-solusi dari permasalahan yang kita temui ya Pak. Betul sekali. Namun demikian tentunya dalam menghadapi kasus-kasus di sekolah ataupun permasalahan-permasalahan di sekolah tentunya pasti ada tantangannya Pak. Jadi selama ini apa yang menjadi tantangan bagi Bapak dalam pengambilan keputusan untuk kasus-kasus dilema etika ataupun bujukan moral? Iya, betul apa yang Ibu Sri sampaikan. Tantangan itu pasti ada. Dari awal sudah saya sampaikan bahwasanya hidup itu pasti ada satu permasalahan, ya. Tapi kalau kita mampu keluar dari permasalahan tersebut, disitulah terlihat kedewasaan kita. Nah, jadi yang permasalahan yang sangat perlu disikapi itunya tentang anggaran, tidak adanya anggaran untuk melaksanakan suatu kegiatan yang mana kegiatan itu diharuskan pada saat sekarang. Nah, kenapa? Karena ini berkembangnya sudah di pertengahan tahun. Contoh seperti ada sekarang ini yang sangat viral sekali ya pada saat ini tentang gasing, ya. Kemudian PMM. Nah, sementara kedua hal ini tidak ada di dalam anggaran, namun ini harus kita lakukan di sekolah. Nah, inilah yang menjadi tantangan saya, tapi alhamdulillah berkat kerjasama di sekolah, mencari solusinya, hal ini juga bisa berjalan di sekolah. Bahkan kami mampu untuk mendatangkan narasumber dari luar untuk kegiatan PMM ini. Itu sudah dilakukan ya satu kali. Ada dulu namanya satu komunitas belajar ya, komunitas belajar up and down yang didatangkan ke sekolah. Kemudian dari ibu-ibu komunitas itulah yang memberikan PMM. Itu kira-kira Bu Sri. Berarti dari yang Bapak ceritakan tadi, Sri dapat mengambil kesimpulan salah satu tantangannya adalah dalam menata kelola seperti dana ya Pak ya di dalam sekolah tersebut, kemudian juga untuk meningkatkan kompetensi setiap guru yang ada di sekolah. Bapak sudah menggunakan PMM dan juga mendatangkan
tujuannya adalah meningkatkan kompetensi guru yang ada di sekolah. Dalam pengambilan keputusan tadi, apakah Bapak memiliki jadwal tersendiri dalam pengambilan keputusan, jadwal tertentu atau bagaimana? Iya, begini. Saya melihat satu permasalahan itu besar kecilnya kualitas dari permasalahan tersebut. Apakah permasalahan itu rendah, sedang, atau berat. Jadi kalau seandainya itu kecil atau sedang ke bawah, maka saya tidak ada jadwal, langsung saya tulis atau laksanakan. Tapi kalau seandainya itu sudah memerlukan pemikiran yang panjang ataupun misalnya itu jangka panjang, itu ada jadwal-jadwal itu yang saya bicarakan bersama guru-guru di sana. Berarti kalau permasalahannya tidak terlalu besar, terlalu serius, Bapak langsung menyelesaikan pada waktu yang sama. Namun kalau jadwal permasalahannya itu terlalu besar atau butuh waktu untuk penyelesaiannya, baru Bapak buatkan jadwalnya. Iya, berarti jadwal atau prosedur seperti apa itu Pak yang Bapak lakukan untuk menyelesaikan masalah yang signifikan tadi? Iya, contoh begini, kita sangat membutuhkan sekarang ini yang namanya PMM, karena memang itu tuntutan sekarang pada kurikulum merdeka ini. Nah, kembalilah saya sampaikan lagi, sementara untuk anggaran belajar itu, itu memang tidak dianggarkan. Nah, kan ini suatu permasalahan yang signifikan, harus saya selesaikan. Jujur saja, hal yang signifikan seperti ini saya langsung dan bahkan saya terjun dulu terlebih dulu untuk menyelesaikan masalah ini. Dalam arti kata, dalam tanda kutip, masalah dana. Ya, saya terjun dulu. Ya, bagaimana caranya itu saya yang tahu. Ya, saya yang tahu. Iya. Berarti Bapak lihat dulu besar kecil masalahnya, baru nanti dibuatkan jadwal atau penyelesaiannya dalam bentuk apa, seperti apa langkah berikutnya, ya Pak. Di sini adakah pihak-pihak yang terlibat yang dapat membantu dan mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan? Iya, ada. Sebagai kita ketahui, di sekolah itu kita kan punya satu struktur. Struktur itu tentunya ada kepala sekolah, pimpinan, kemudian ada pembantu daripada kepala sekolah yang disebut dengan wakil, bendahara, sekretaris, dan begitu juga nanti ke bawah jalan. Nah, di samping itu kita juga ada yang menjembatani kita dengan orang tua, itu yang disebut dengan komite. Jadi kalau permasalahan itu masih bisa saya atasi di dalam, maka yang membantu itu cuma teman-teman maupun unsur pimpinan yang ada di sekolah tersebut. Tapi kalau itu sudah masuk ke ranah harus melibatkan wali murid ataupun orang tua, masyarakat, maka bekerja samalah kami dengan komite tersebut. Karena komite kita tahu bahwasanya ini adalah jembatan antara sekolah dengan wali murid, antara sekolah dengan masyarakat. Iya, sekali Pak. Setuju sekali dengan Bapak. Iya. Karena kita perlu kerjasama dan kolaborasi yang baik ya Pak di antara warga sekolah. Tentunya di dalam sekolah tersebut tidak hanya kita guru dan pimpinan saja, namun kita tetap melibatkan wali murid dan segala stakeholder yang ada di sekolah. Betul. Nah, dari semua hal yang Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak ambil dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika tersebut? Iya. Saya sangat bersyukur sekali. Ya. Tentunya Ibu Sri pasti merasakan bulanan satu saat ini. CGP ataupun program
program guru penggerak ini sangatlah luar biasa sekali. Kalaulah tidak mungkin karena saya mengikuti program ini, mungkin belum tentu saya bisa menyelesaikan suatu permasalahan di sekolah yang sesuai dengan yang sesungguhnya, sesuai dengan pemikiran-pemikiran dari adik tersebut. Nah, karena kita sudah belajar, ya. Waktu itu saya dipromosikan itu diangkat menjadi kepala sekolah itu di waktu modul 1. Ya. Jadi sangat berguna sekali apa yang dipelajari di CGP ini ataupun di program guru penggerak ini, ya, calon guru penggerak ini, nanti realisasinya ke sekolah. Ilmu-ilmu yang didapat di sini sangat membantu kita dalam memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah. Ini luar biasa ini, lanjutkan. Ya. Betul sekali ya Pak, kita banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari pendidikan guru penggerak ini, yang betul-betul sebenarnya menguras energi kita, namun banyak sekali ilmu yang bisa kita dapat dari pendidikan guru penggerak ini. Betul. Salah satunya pengambilan keputusan tadi yang sudah kita bicarakan tadi ya Pak. Terima kasih banyak Pak, sudah berbagi ilmu dan berbagi pengalaman. Dari yang Bapak ceritakan tadi sangat menginspirasi bagi Sri. Semoga nanti Sri bisa juga mengambil keputusan. Kalau Bapak dalam lingkup sekolah, mungkin Sri sebagai guru nanti di kelas. Jadi pengambilan keputusan yang Sri ambil di kelas ini nanti tujuannya tetap sama, yaitu untuk murid tentunya ya Pak. Kita melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Dan dari cerita Bapak tadi, Sri mendapatkan ilmu seperti Bapak bisa meningkatkan kompetensi guru melalui PMM. Benar sekali, PMM sangat banyak sekali manfaatnya dan juga ada hubungannya dengan kita sebagai pemimpin, baik pemimpin pembelajaran ataupun pemimpin suatu instansi. Ya, dari PMM ini juga kita bisa banyak mengambil ilmu dan juga keterkaitannya dengan guru penggerak ini juga sangat banyak sekali dan bisa kita manfaatkan untuk mencapai tujuan kita di dalam kelas, yaitu menjadi guru yang inovatif, menjadi guru yang bisa menciptakan pembelajaran yang menarik bagi siswa dan juga menjadi pemimpin pembelajaran. Nah, semoga apa yang kita bicarakan tadi bisa bermanfaat, terutama bagi Sri sendiri Pak, dan juga bagi teman-teman rekan sejawat ataupun rekan guru yang menonton video kita nanti. Amin. Baiklah Pak, demikian saja pertemuan kita hari ini. Sebelum ditutup, ini harapan sedikit. Mari kita mengajak terus rekan-rekan yang lain agar mau untuk mengikuti program guru penggerak ini. Walaupun mungkin bagi kita terasa agak berat ya. Saya kan juga merasakan itu sampai bermalam-malam bersama-sama mengerjakan tugas. Ada namanya si Mar, si Yosi, ya, si Del. Ini berkolaborasi, bekerja sehingga tuntas juga apa yang dikerjakan di oleh itu. Terus semangat dan bawa orang-orang ataupun rekan-rekan kita untuk mau ikut dalam program yang sangat luar biasa ini. Sukses sekali untuk Sri. Sukses Pak. Yes. Setuju sekali dengan Bapak, sesuai dengan moto PGP ya Pak. Tergerak, bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Sri Marwita SPD, calon guru penggerak Angkatan 8 Kota Payakumbuh. Hari ini saya akan mewawancarai kepala sekolah, yaitu kepala sekolah saya sendiri, Ibu Darmayeni SPD, kepala sekolah SD Negeri 19 Payakumbuh. Di sini saya lakukan untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Baiklah Bu, selamat siang Bu. Selamat siang Sri. Apa kabar Bu hari ini? Baik. Alhamdulillah ya Bu. Terima kasih Ibu sudah
waktu untuk berbincang-bincang sedikit. Nah, di sini Sri ingin bertanya sama Ibu. Pertanyaan ini sudah ada panduannya pada LMS kami. Dan saat ini Sri sedang berada pada modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini yang pertama yang ingin Sri tanyakan, bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang terjadi di sekolah kita ini. Baik, Sri, terima kasih ya. Saya bersedia melakukan wawancara untuk penemuan modal 3.1. Dalam pengambilan keputusan itu Ibu baru mendengar istilah, karena itu istilah baru yang Ibu dengar. Sebelum Ibu menjawab, Ibu mau penjelasan Sri tentang keputusan yang antara dilema etika dan bujukan moral. Ya. Di sini di antara dua kasus ini, dilema etika dan bujukan moral, setelah kami mempelajari kemarin modul 3.1 ini, dilema etika di sini yaitu pengambilan keputusan di mana permasalahannya ini benar dengan benar. Jadi kita mengambil keputusan antara sesuatu yang benar dilawan dengan yang benar. Jadi di sanalah dilemanya, kita harus mengambil keputusan. Sedangkan bujukan moral benar lawan salah, di mana di satu sisi dia adalah benar dan di sisi lain kasus ini atau masalah ini adalah salah. Nah, jadi perbedaan dilema etika dengan bujukan moral, yang satu benar lawan benar, yang satu salah lawan benar. Terima kasih, dapat pengalaman baru Ibu dengan pembelajaran Sri. Di sini karena mengidentifikasi, selama ini Ibu tidak ada identifikasi tentang yang dilema etika dan bujukan moral. Cuman kalau ada permasalahan, kita tentu sebelum melakukan ada masalah kan gitu, kita akan mengambil keputusan. Sebelum kita mengambil keputusan, kita tinjau dulu masalahnya dulu. Kalau masalah itu menyangkut kepada peserta didik atau kepada guru, tentu kita ada musyawarah. Kalau memang menyangkut hubungannya dengan dinas pendidikan, ada sesuatu yang harus kita putuskan, tentu kita berpedoman kepada aturan yang berlaku. Jadi yang titik pokoknya adalah musyawarah. Kita melibatkan siapa saja. Kalau dengan ada hubungannya dengan murid, tentu kita musyawarah dengan seluruh personel yang ada di sekolah, yaitu seluruh PTK. Kemudian kalau melibatkan lagi keputusan yang harus dilaksanakan berdasarkan keputusan yang harus kita laksanakan dengan aturan yang ada, itu juga dengan musyawarah. Nah, kalau dengan murid itu juga kita melibatkan oleh murid atau orang tua murid. Ya, berarti Ibu mengidentifikasinya dilihat dulu terlebih dahulu kasusnya, permasalahannya seperti apa. Baru kita nanti mencarikan solusi yang tepat sesuai dengan aturan dan aturan yang ada di sekolah. Iya, sesuai dengan aturan. Di sini bagaimana cara Ibu menjalankan atau mengambil keputusan di sekolah kita ini terkait dengan kasus-kasus yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, yang seperti kita tahu tadi tentang dilema etika tadi. Bagaimana cara Ibu dalam mengambil keputusan? Nah, baik, mungkin Ibu lebih tajam lagi. Ya. Misalnya contohkan apa yang termasuk benar dengan benar. Iya. Biar Contohnya bisa tahu mungkin kalau di kelas ya Bu, tentang kenaikan kelas anak kita. Jadi seandainya kita tinggalkan anak kita di kelas, mungkin saja ini pertimbangan guru. Kalau seandainya dia tinggal, tentu saja akan ada keterlambatan dari dia sendiri untuk mengejar masa depannya. Sedangkan kalau dinaikkan, guru mempertimbangkan dia belum mampu untuk naik ke tingkat kelas yang lebih tinggi. Tentunya di sini dilema bagi kita dalam menaikkan siswa kita yang keadaannya seperti itu. Dan ada juga kadang-kadang kan siswa ini yang tidak dinaikkan, tidak bisa dinaikkan karena beberapa hal seperti tidak hadir di sekolah, nilai-nilainya banyak kosong. Namun kita harus tetap menaikkannya karena rasa kasihan kita nantinya dia tidak bisa melanjutkan atau motivasi belajarnya jadi menurun. Gitu. Kan termasuk dilema. Kalau kasus yang seperti itu kita berarti anak di kelas itu harusnya naik. Kalau kurikulum sekarang kan kita mempertimbangkan fase. Iya. Kalau yang lalu kan tidak.
kita mengembangkan sesuai dengan regulasi. Itu regulasinya kan ada dalam kurikulum kita. Apa syarat-syarat untuk naik segala macamnya. Tetapi dari segi kita juga ada pertimbangan kita dari segi kemampuan siswa. Kalau kita masih meninggalkan anak yang kemampuannya memang sebegitu adanya, kita tinggalkan juga, itu akan tidak ada. Berarti kita harus mempertimbangkan pertimbangan kita dari segi orang tuanya, dari segi nilai yang dapatnya, dari segi disiplinnya. Nah, bisa jadi itu anak yang kita pertimbangkan tentu secara bersama dengan semua guru. Itu tidak kita libatkan orang tua, karena itu urusannya dengan kita, guru kelasnya yang utama dan guru yang masuk di kelas anak tersebut. Tetapi yang kita alami selama ini, kita memang mempertimbangkan usia kita. Dan tidak seperti itu, tentu anak kita akan menurut regulasi saja, anak mampu ya tinggal. Tapi kita akan berusaha, di saat kita dia naik, nanti kita akan mengkaji di mana dia yang harus kita bantu. Itu yang kita lakukan. Baik Bu, itu pada masalah yang ada di kelas itu. Mungkin bisa Bu sampaikan masalah kita yang berada di sekolah Bu, yang tidak melibatkan murid atau yang bersangkutan dengan guru, yang bisa dilema etikanya di sana. Misalnya kayak segi peraturan mungkin ya, kita buat peraturan, kita buat regulasi bagaimana dengan sesuai dengan visi sekolah kita. Kita punya visi sekolah misalnya disiplin. Setelah kita musyawarahkan begini disiplinnya, ternyata ada juga yang melanggar. Itu untuk keputusan Ibu tentu regulasi sudah ada, masih ada yang tidak melaksanakan, tentu kita rujuk mulaikan dari pemerintah. Atau memang tidak bisa diminta, tentu ada lagi yakin dengan teguran atau dengan regulasi yang kita ikuti. Jadi bagaimana langkah-langkah atau prosedur yang Ibu lakukan dalam pengambilan keputusan untuk dilema etikanya? Kalau kita melakukan prosedurnya, tentu kita mulai dulu apa yang ingin kita dengan masalah ini, apa urgennya. Kalau masalahnya menyangkut dengan murid, tentu kita mulai dari masalah itu kita libatkan seluruh guru. Kita libatkan seluruh guru, kita bawa dalam forum musyawarah. Kalau memang tidak menghasilkan, nanti baru mengambil keputusan sesuai dengan yang tidak akan merugikan. Nah, itu apalagi yang menjadi Intinya kita kerjasama dan kolaborasi. Ya, harus ada kerjasama musyawarah yang utama sekali dalam mengambil keputusan. Selama ini hal-hal yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan untuk kasus-kasus dilema etikanya, Ya dengan musyawarah, dengan kerjasama, dengan menggali mungkin informasi dari guru-guru, mungkin ada yang senior, contohnya kita di sini ada satu musyawarah yang hubungannya dengan sekolah kita atau dengan murid, pasti ibu akan menanyakan guru senior misalnya sama DPP bagaimana anak ini sama juga, itu kita juga cari informasi, tidak hanya dengan musyawarah kita cari informasi dulu dalam menyelesaikan kasus itu dengan kita berusaha. dalam mengambil keputusan tentunya ada tantangannya Bu. Selama ini apa yang menjadi tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan? Kalau tantangannya mungkin di antara kawan dia punya ada yang akan yang terasa bagi dia tidak mau mengungkapkan pendapat. Kan kalau musyawarah kita kan tidak seluruhnya, mungkin sering mengalami lihat kita musyawarah kan tidak semuanya akan mengungkapkan pendapat. Sementara kita harus memutuskan secara bersama. Nah, di saat seperti itu tentu bagaimana menurut supaya kawan ini mau dia berpendapat sesuai dengan apa kita bisa memutuskan. Jadi kita menggali dulu fakta-fakta yang ada ya Bu, Ya. dari luar dari permasalahan ini, langsung dari orang yang bersangkutan dan juga di sekeliling. Ya, jadi kita cari dulu. Jadi kalau nak mau dia kan memang seperti itu kan, kawan kadang terasa tapi cari orang lain untuk menyampaikan. Jadi kita usahakan kita memang semuanya terbuka berpendapat. Jadi baru kita menghasilkan suatu keputusan yang memang kita sukai bersama. Kalau tidak tentu keputusan dari ibu sesuai dengan yang terbaik. Tentunya kita mencari solusi yang paling terbaik di antara solusi yang ada ya Bu. Nah di sini dalam pengambilan keputusan ini apakah Ibu membuat jadwal tertentu atau waktu tertentu untuk menyelesaikan suatu masalah? Ya, tergantung permasalahannya. Kalau permasalahan itu memang harus selesai secepatnya, kita tidak buat jadwal. Misalnya masalah murid, itu tidak mungkin kita tunda, asal kita selesaikan secepatnya. Tapi kalau masalah ada urusan-urusan
dengan kedinasan, mungkin kita memang harus mencari jalan tengah, karena dengan musyawarah ya mungkin kita tidak berkumpul tergantung pada besar kecil atau urgent atau tidaknya masalah ya, seperti itu. Kemudian apakah ada orang-orang yang bisa membantu atau yang akan mempengaruhi pengambilan keputusan itu? Itu kalau mengambil keputusan itu memang maksudnya Ya, apakah ada seseorang yang bisa membantu atau mempermudah ibu dalam pengambilan keputusan tentang kasus-kasus dilema etika itu? ya tergantung kasusnya. Kalau kasus dengan murid tentu ibu seorangnya dengan guru itu berarti membantu. Kalau dengan sesama guru tentu ibu cari yang lebih senior atau yang bisa curhat pendapat dengan kawan untuk mencari solusi. Baiklah Bu, mungkin demikian saja yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Terima kasih atas ilmu dan cara Ibu dalam pengambilan keputusan. Semoga pembicaraan kita ini bermanfaat bagi kita terutama dan bagi teman-teman kita yang lain nanti yang akan menonton video kita ini. Terima kasih juga atas waktunya, Ibu sudah luangkan waktunya untuk wawancara kita hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Baiklah, kali ini saya akan melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah saya lakukan, yaitu mewawancarai 2 kepala sekolah, yaitu kepala sekolah saya sendiri yang berasal dari SD Negeri 19 Payakumbuh dan juga kepala sekolah SD Negeri 12 Payakumbuh. Dari pelaksanaan wawancara bersama kedua kepala sekolah yang telah saya lakukan, kegiatan tentang bagaimana seorang pemimpin mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Hal-hal menarik yang muncul dari wawancara bila dibandingkan dengan hal-hal yang dipelajari seperti 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian. Di sini, saya mendapatkan informasi-informasi yang sangat bermanfaat tentang pertimbangan-pertimbangan apa saja yang harus kita ambil dalam menyelesaikan suatu masalah. Pengalaman dari Pak Heri dan juga Bu Dharma ini sangat menginspirasi saya dan membuka pengalaman berpikir saya dalam menghadapi suatu permasalahan. Hasil wawancara dari 2 pemimpin yang saya wawancarai adalah nilai-nilai yang diterapkan oleh kedua pemimpin ini adalah sama-sama mengutamakan musyawarah dan kolaborasi, dan selalu melibatkan rekan majelis guru dalam menjadikan sebuah pertimbangan untuk mengambil keputusan. Yang menonjol dari salah satu pemimpin tersebut adalah pada kegiatan wawancara pertama, karena pada cara Bapak Heri dalam menyikapi suatu masalah terlihat tenang dan sangat bijak dalam memberikan pandangan pada sebuah permasalahan. Kompetensi-kompetensi nilai guru penggerak melekat pada diri Pak Heri. Dari hasil wawancara ini terlihat jelas prospek tujuan yang akan dicapai oleh kedua kepala sekolah. Bagaimana mereka menyikapi permasalahan yang muncul terkait tentang dilema etika ataupun bujukan moral. Hal ini semakin menambah pemahaman saya tentang bagaimana pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Dari hasil wawancara yang telah saya lakukan bersama dengan Ibu Dharma Yeni dan Pak Heri, kedua kepala sekolah ini memaparkan bagaimana prospek kerja ke depan untuk meningkatkan kompetensi guru dengan mengikuti program-program yang menjadi unggulan program pemerintah. Dan bagi saya sendiri, saya menerapkan pengambilan keputusan terkait penerapan pengambilan keputusan berdasarkan dilema etika pada murid pada kasus keterlambatan dan kelalaian murid terhadap tugas. Hal ini menjadi perhatian dan trik tersendiri bagi saya dalam menyelesaikannya. Jika saya menghadapi dilema etika di dalam kelas, saya akan melakukan analisa kasus tersebut dengan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian untuk mengambil keputusan yang terbaik. Demikianlah refleksi singkat saya tentang pelaksanaan kegiatan tentang wawancara pada modul 3.1
pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Semoga video ini dapat menjadi referensi bagi CRGP berikutnya dan bagi guru-guru yang ingin mengembangkan kompetensi dan peningkatan mutu murid. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.